Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa jumpa lagi dalam siaran langsung Facebook saya di Hans Novimaki. Puji Tuhan. Pada kesempatan berbahagia ini saya ingin sharing firman Tuhan perihal makna kematian Kristus bagi kita orang percaya. Ayat pokoknya saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ayat 3 dari 1 Korintus 15, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada frasa yang sangat menarik di ayat 3 dari 1 Korintus pasal 15 ini. Di situ dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ada frasa sangat penting. Nah, tentu kalau ada frasa sangat penting berarti itu lebih penting dari hal-hal yang penting lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang firman Allah maksudkan sangat penting? Nah, di situ dijelaskan begini. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Jadi apa yang Alkitab katakan sangat penting itu, nah, dijawab oleh Alkitab sendiri bahwa yang sangat penting itu adalah kematian Kristus. Jadi kematian Kristus bagi kita orang percaya tidak hanya sekedar penting, tapi sangat penting. Dan kalau Alkitab bilang sangat penting, ya berarti sangat penting. Jangan kita melihat kematian Kristus sebagai sesuatu yang biasa, atau mungkin kita melihat kematian Kristus memang penting tapi hanya sampai di situ. Alkitab tidak mengatakan demikian. Yang Alkitab katakan adalah kematian Kristus sangat penting. Haleluya. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kematian Kristus itu dikatakan oleh Alkitab sangat penting? Apa kira-kira alasan teologisnya? Kenapa itu dikatakan sangat penting? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui siaran langsung ini tentang alasan kenapa kematian Kristus dikatakan sangat penting. Yang pertama, karena kematian Kristus itu adalah harga untuk semua dosa kita. Saya ulangi kalimat saya. Kematian Kristus disebut sangat penting karena itu merupakan harga dari semua pelanggaran dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Adalah jelas bahwa kematian Kristus adalah demi membayar semua dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Jadi dapat dikatakan
kematian Kristus adalah harga yang harus dibayar untuk semua pelanggaran kita. Pertanyaan menarik begini Bapak Ibu. Kira-kira pelanggaran yang mana saja yang Yesus bayar melalui kematiannya? Pelanggaran yang mana? Nah, jawabannya ada di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini. Kolose 2:13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengar baik kata Alkitab, bukan kata saya, kata Alkitab. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ya, jadi kematian Kristus adalah harga untuk semua pelanggaran kita. Dan tadi pelanggaran yang manakah? Kolose 2:13 menjawab semua pelanggaran kita. Apa saja itu? Ya semua. Karena apa arti segala? Segala itu artinya semua. Terserah Bapak Ibu mau percaya yang mana. Tapi saya percaya firman. Dan firman Allah katakan kematian Kristus ya mengampuni segala pelanggaran kita. Yang setuju dengan saya bilang amin. Haleluya, haleluya. Ya, itu fakta Alkitab. Yang kedua, kematian Kristus dikatakan sangat penting sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 3 karena kematian Kristus itu membawa dampak kehidupan bagi saya dan saudara. Jadi prinsipnya begini. Sebagaimana waktu Tuhan bilang kepada Adam, Adam, kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau kamu makan, seketika itu juga kamu akan mati. Lalu kita semua tahu cerita itu, pada akhirnya Adam makan buah yang dilarang itu. Dan tentu apa yang Tuhan katakan kamu akan mati, ya itu terjadi. Bahwa Adam memang mungkin masih bernafas ketika itu. Tetapi secara roh dia sudah mati. Sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan itulah hidup manusia. Tetapi puji Tuhan, oleh kematian Kristus, Alkitab mengatakan itu menghidupkan kita kembali. Mari kita lihat lagi Kolose pasal 2 ayat 13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kematian Kristus disebut sangat penting karena ternyata kematian Kristus itu menghidupkan kita kembali. Jadi sebelum kematian Kristus sesungguhnya kita semua mati. Mati di dalam dosa, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan tentu alamat kita, destinasi kita penghukuman kekal dalam neraka. Tapi oleh kematian Kristus kita dihidupkan kembali. Dan itu berarti kita sudah memiliki hidup yang kekal, hidup yang sejati. Dan itu adalah hidupnya Yesus sendiri. Yang ketiga, kenapa kematian Kristus dikatakan sangat penting? Karena ternyata kematian Kristus itu menghapus seluruh hutang dosa kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dengar baik. Menurut analogi firman Tuhan, ternyata begini. Waktu kita melakukan dosa, itu sama dengan kita berhutang. Setiap kali kita berbuat dosa, itu kita berhutang. Dan terus berhutang, dan terus berhutang. Semakin banyak kita berbuat dosa, pelanggaran, kesalahan, pemberontakan, itu berarti semakin banyak hutang kita. Dan yang namanya hutang, itu harus dibayar. Dan setan
terus menagih hutang itu. Dia mendakwa kita dengan hukuman-hukuman yang harus kita terima karena berhutang itu. Tapi puji Tuhan, kematian Kristus menghapus semua hutang dosa kita. Mari kita lihat itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, dikatakan begini. Dengan menghapuskan surat hutang. Ya, dengar baik. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, sekali lagi ayat ini menganalogikan bahwa ternyata setiap kali kita berbuat dosa itu sama dengan kita berhutang. Hutang, dan terus berhutang. Tiap kali kita buat dosa kita berhutang dan kita berhutang. Dan karena kita terlalu banyak hutang, kita selalu didakwa dan ada ancaman hukuman. Dan yang sangat mengerikan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun kita tidak akan pernah mampu membayar hutang dosa kita. Meskipun mungkin kita begitu banyak uang, begitu banyak deposito, begitu banyak harta dan kekayaan. Tapi saya mau katakan, siapapun kita tidak akan pernah mampu membayar hutang dosa kita yang terlalu banyak. Tapi puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kematian Kristus itu menyelesaikan dan menghapuskan semua hutang dosa kita. Haleluya, haleluya. Jadi bagi kita orang percaya, kita sudah tidak punya hutang dosa. Karena Yesus sudah bayar. Dengan apa Yesus membayar hutang dosa kita? Dengan darahnya yang mahal harganya. Itu sebabnya bersukacitalah kita yang ada di dalam Kristus. Berbahagialah kita yang percaya Yesus. Karena kematian Kristus sudah membayar total, membayar lunas semua hutang dosa kita yang begitu banyak yang kita tidak akan pernah mampu bayar. Dan Yesus sudah membayar itu, dan itu lunas, dia bayar di kayu salib. Haleluya. Kemudian yang berikutnya, kematian Kristus itu juga disebut sangat penting karena ternyata kematian Kristus itu mengalahkan kuasa-kuasa setan. Haleluya, haleluya. Sebagaimana masih di dalam Kolose pasal 2 ayat 14-15 dikatakan begini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia, di sini Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, tidak heran Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengatakan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua bahwa kematian Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ternyata kematian Kristus itu mengalahkan setan-setan. Jadi dengar baik, ini adalah sebuah fakta Alkitab. Ini adalah sebuah kebenaran bahwa setan itu sudah dikalahkan. Sehingga hari ini, dengar baik, setan itu sudah tidak punya kekuatan apapun. Karena menurut Kolose pasal 2 ayat 15, setan itu sudah dilucuti. Saya ulangi kalimat saya, setan itu sudah dilucuti dan menjadi tontonan umum. Dilucuti artinya apa? Semua kekuatannya, semua kelebihannya, termasuk semua senjatanya sudah diambil. Itu maksudnya sudah dilucuti. Itulah setan hari ini. Setan yang sudah tidak berdaya. Itulah setan hari ini. Setan yang sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi.
Terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ya masih banyak orang Kristen yang percaya bahwa setan itu masih hebat, masih kuat. Ya, silakan saja. Tetapi yang saya tahu dan saya ingin katakan kepada kita semua, sebagaimana Kolose pasal 2 ayat 15, bahwa setan itu sudah dilucuti dan sudah dikalahkan dan dia menjadi tontonan umum. Itu fakta Alkitab dan saya percaya. Itu sebabnya saya berdoa supaya firman Tuhan ini memerdekakan kita semua. Supaya perspektif kita tentang setan berubah. Kalau selama ini kita melihat setan itu sebagai sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, dan kita begitu gemetar berhadapan dengan setan, dengar baik apa kata Alkitab, bahwa setan itu sudah dikalahkan, setan itu sudah dilucuti, dan dia sudah menjadi tontonan umum. Bahwa setan itu sudah tidak berdaya lagi. Asalkan tentu kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Supaya kuasa firman itu, kuasa kemenangan itu terjadi atas hidup kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa firman itu hanya akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita berdiri di atas kebenaran itu. Atau dengan kata lain saya menganalogikan begini, kuasa firman itu berkuasa atas kita kalau kita berada di dalam naungan kuasa firman. Kalau kita percaya firman, kita berada di dalam otoritas firman, maka kuasa firman itu terjadi atas hidup kita. Kalau kita keluar dari situ, tentu kuasa firman tidak bisa menjaga dan melindungi kita dan tidak bisa menjadi kuasa atas hidup kita. Tapi dengar baik, inilah kebenarannya, setan itu sudah dilucuti, sudah dikalahkan, dan sudah jadi tontonan umum. Percayalah itu. Dan mari kita berdiri di atas kebenaran itu, supaya kebenaran itu memerdekakan kita. Dan kekalahan setan itu terjadi di mana? Ketika Yesus mati di kayu salib. Haleluya, haleluya. Kemudian yang berikutnya, kematian Kristus dikatakan sangat penting karena oleh kematian Kristus itu tersedia jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Oh, luar biasanya makna kematian Kristus bagi saya dan saudara. Karena kematian Kristus itu membuat jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Tanpa ada kematian Kristus, maka tidak pernah ada keselamatan. Tanpa ada kematian Kristus, tidak pernah ada cerita tentang sorga itu. Semua kita menuju kebinasaan, semua kita menuju kematian kekal. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia dengan misi terbesarnya, mati di kayu salib, supaya dengan kematiannya itu tersedia jalan keselamatan bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi saya datang kepada kesimpulan, tidak heran kalau firman Allah berkata bahwa kematian Kristus adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ternyata kematian Kristus adalah harga untuk semua dosa pelanggaran kita. Yang kedua, kematian Kristus menghidupkan kita kembali sebagaimana Kolose 2:13. Yang berikutnya, kematian Kristus membayar semua hutang dosa kita. Jadi kita dibebaskan dari hutang dosa. Dan hari ini kita tidak punya hutang dosa lagi, karena Yesus sudah bayar itu. Dan bayarnya cash, lunas oleh darah Kristus yang mahal, seperti anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kemudian yang berikutnya, kematian Kristus mengalahkan setan, dan kematian Kristus membawa jalan keselamatan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.